Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan sebuah perancangan sistem. Nah, perancangan sistem yang kami ambil adalah perancangan sistem informasi manajemen kepegawaian. Maka untuk itu langsung saja kita mulai penjelasannya. Iya, langsung saja. Perancangan sistem informasi adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok dalam merancang atau membuat sistem. Sebelum sistem dibuat dengan tujuan sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna, berkaitan dengan pengolahan, pengelolaan, dan perolehan informasi yang diinginkan. Selanjutnya yaitu metodologi pengembangan perangkat lunak sistem atau System Development Life Cycle atau waterfall. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan merupakan tahap awal dalam pengembangan sistem. Dalam pengembangan suatu sistem perlu adanya perencanaan agar tujuan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Perencanaan di sini sudah termasuk mempelajari dan mendalami teori-teori yang dapat membantu dalam penelitian, seperti peraturan-peraturan mengenai kepegawaian, teknis menentukan keputusan bagi pihak eksekutif pada pemerintahan. Selanjutnya itu desain sistem. Desain sistem pada perancangan sistem informasi manajemen kepegawaian direpresentasikan dengan menggunakan diagram UML dan menggunakan aplikasi Asta serta Microsoft Visio dalam pembuatan diagram serta penggunaan Balmasiq Mockup sebagai aplikasi untuk mendesain antarmuka sistem. Selanjutnya itu pengkodean. Tahapan ini dilaksanakan berdasarkan hasil perancangan sistem yang telah dibuat. Perangkat lunak yang dibuat dalam penelitian ini akan menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, JavaScript, dan CSS menggunakan framework kode engineer serta menggunakan database MySQL. Selanjutnya yaitu uji program. Penggunaan yang dilakukan pada tahapan ini akan menggunakan black box testing untuk mengetahui kesalahan solusi yang dihasilkan dari sistem yang dibangun dengan permasalahan yang ada. Sedangkan evaluasi dilakukan apabila terdapat ketidaksesuaian antara solusi yang dihasilkan oleh sistem dengan permasalahan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang implementasi sistem informasi manajemen kepegawaian. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan. Pada tahapan ini, analisis sistem dilakukan berjalan dari flow map sistem berjalan, yang meliputi data urut kepegawaian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi pemberhentian pegawai, dan lain sebagainya. Dari hasil analisis menghasilkan kebutuhan fungsional dan analisis pengguna sistem. Yang kedua ada desain sistem. Pada tahapan ini, perancangan usulan sistem disesuaikan dengan hasil yang didapat dari identifikasi kebutuhan, kemudian dijelaskan menggunakan diagram UML. Ada 5 diagram UML yang digunakan. Yang pertama use case diagram, yang kedua ada class conceptual diagram, yang ketiga ada activity diagram, yang keempat ada sequence diagram, dan yang kelima ada class diagram. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengkodean. Implementasi yang dilakukan menggunakan bahasa PHP dan framework Coordinator serta database. Terdapat 4 pengguna dalam sistem informasi kepegawaian ini, yaitu pegawai, kepegawaian, kepala dinas, dan administrator. Sistem ini dirancang di mana pegawai mampu mengisi data persyaratan yang dibutuhkan. Lalu data tersebut akan disimpan di database dan kepegawaian dapat melakukan validasi dan verifikasi data. Lalu kepala dinas dapat melihat representasi data pegawai dengan grafik kapan saja dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Pada slide ke-9 yaitu grafik prestasi kerja karyawan. Pada slide ini menampilkan grafik nilai per tahun dari kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, dan prakarsa serta kepemimpinan. Contoh dari slide ini adalah Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2014, 2015, dan 2016. Selanjutnya pada slide ke-10 yaitu grafik line prestasi pegawai. Grafik ini menampilkan garis nilai setiap tahun ke tahun, dari nilai rata-rata, kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan. Contoh dari slide ini menampilkan grafik dari tahun 2014 hingga tahun 2016. Kemudian slide ke-11.
yaitu pengujian. Pada tahap ini merupakan pengujian dari hasil implementasi yang dilakukan pada fase konstruksi. User acceptance test dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara fungsi yang terdapat dalam perangkat lunak yang dibangun dengan kebutuhan fungsional sistem yang ada. Sekian dan terima kasih.